Oke, pembahasan kali ini adalah terkait dengan keputusan taktis ya. Keputusan taktis merupakan keputusan yang diambil manajemen terkait dengan strateginya, baik itu strategi untuk mencapai sebuah tujuan ataupun efisiensi biaya ya. Kita bicara di sini adalah keputusan strategikal atau keputusan taktis. Nah, ketika kita melihat keputusan taktis itu dilihat dari aspek finansial, maka kita harus mempelajari terkaitan dengan pendapatan dan biaya relevan. Nah, kalau di dalam bukunya kita mengambil bahan dari buku Mahir Akuntansi Belajar Cepat, Akuntansi Biaya dan Manajemen. Di sini terambil dari chapternya yang ke-8 ya, bab ke-8 terkait pendapatan dan biaya relevan. Nah, dalam hal ini dapat kita jelaskan bahwa biaya relevan adalah biaya yang di masa akan datang, biaya masa akan datang, dan mana biaya ini terkait dengan adanya alternatif di antara keputusan yang kita ambil. Nah, demikian pula dengan pendapatan relevan, yaitu adalah ekspektasi pendapatan di masa yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang kita akan ambil, gitu ya. Jadi kalau biaya relevan dan pendapatan letaknya sama-sama di masa yang akan datang dan terkait dengan adanya pilihan yang kita ambil. Itu akan berbeda di antara dua pilihan ya. Jadi biaya itu akan berbeda di antara dua pilihan dan pendapatan itu akan berbeda di antara dua pilihan. Kita sebut dengan biaya relevan atau pendapatan relevan ya. Kita ambil satu contoh. Misalnya kita akan berpergian ke sebuah tempat dan membutuhkan transportasi, let's say mobil. Nah, kita punya dua opsi nih. Kalau zaman sekarang kita bisa naik yang namanya gokar, ya. Kalau naik gokar, gitu kan ya. Naik gokar itu mungkin biayanya 2 kali perjalanan karena kita pergi ke sebuah pusat perbelanjaan dan kemudian kita balik lagi. Masing-masing adalah harganya 40.000. Totalnya adalah 80.000 nih. Gitu. Nah, kemudian pada saat sampai di pusat perbelanjaan, gokar yang mengantarkan kita harus masuk parkir gitu ya, harus masuk parkir karena menuju lobi dan dikenakan biaya untuk parkir untuk 1 jam pertama. 1 jam pertama biasanya adalah 5.000 gitu ya. Nah, maka totalnya adalah 5.000 di sini. Nah, inilah biaya perjalanan menggunakan gokar yaitu 85.000. Nah, bagaimana kalau kita opsi kedua? Ini opsi pertama dan opsi kedua kita menggunakan mobil. Nah, mobil itu berarti terkait yang pertama adalah bensin. Bensin yang harus kita keluarkan adalah misalnya 50.000. Dan kita juga parkir, karena di pusat perbelanjaan tersebut kita parkirnya lebih dari 1 jam. Anggaplah kita parkir adalah 4 jam. 4 jam yang mana sama tarifnya adalah 50.000. 5.000 ya. Totalnya 20.000. Totalnya 70.000. Nah, kita melihat di sini adalah sebuah keputusan taktis yang akan diambil oleh manajemen terkait dengan analisis secara finansial, yaitu kalau kita melihat di sini lebih baik kita naik apa nih? Kalau kita lihat dari gokar ini kalau kita pilih opsi pertama, nah kita akan mengeluarkan biaya 85.000, di mana perjalanannya adalah 2 kali 40.000, 80.000 dengan parkir 1 jam pertama adalah 5.000. Kenapa 1 jam pertama tadi ya cerita kita bahwa dia harus mengantarkan kita sampai di lobi dan terkena biaya di situ. Sedangkan kalau mobil itu adalah biaya bensin. Biaya bensinnya adalah 50.000 dan kemudian parkirnya karena kita lama di sana 4 jam totalnya 20.000, totalnya 70.000 ya. Tentunya kita kalau melihat dari aspek finansial kita akan memilih untuk menggunakan mobil gitu ya, menggunakan mobil. Nah, kalau kita melihat di sini ada perbedaan yaitu adalah 15.000. Nah, atau kita mengalami kerugian 15.000 nih kalau kita menggunakan gokar. Kita melihat dari sudut pandang aspek finansial ya. Nah, kita akan menganalisis apa yang disebut dengan biaya relevan. Nah, kalau ketika kita bicara biaya relevan secara definisinya adalah ekspektasi biaya yang di masa akan datang dan di mana biaya tersebut akan berbeda di antara dua opsi atau alternatif yang ada. Nah, di sini kita melihat bahwa biaya gokar, ketika kita memilih gokar, automatically kita tidak akan, berarti ini adalah biaya yang sifatnya relevan. Kenapa? Kalau kita memilih gokar, kita akan membayar 80.000. Tetapi kalau kita pakai mobil, kita nggak bayar 80.000 itu. Berarti sifatnya adalah biaya itu relevan. Ya, di antara dua alternatif dia akan berbeda. Nah, bagaimana dengan bensin? Bensin pun sama. Berarti ini dikategorikan sebagai biaya relevan. Kenapa? Ketika kita naik mobil, kita mengeluarkan biaya bensin, tetapi kita tidak membayar yang 80.000 tadi. Nah, berarti berbeda ya di antara dua opsi ini. Nah, bagaimana dengan parkir? Parkir untuk 1 jam yang pertama kita katakan sebagai biaya yang tidak relevan atau irrelevan. Kenapa? Karena baik kita naik gokar atau kita naik mobil, otomatis 1 jam pertama itu akan sama kita harus bayar 5.000.
Nah, bagaimana dengan 3 jam berikutnya? 3 jam berikutnya kalau kita naik mobil, kita harus bayar biaya parkir. Tetapi ketika kita naik go-kart, kita tidak lagi bayar yang 3 jam. Maka dikatakan ini akan berbeda di antara dua opsi. Kita sebut dengan nama biaya relevan. Jadi kalau tampak dalam perbandingan kita dengan dua opsi, kita dapat memahami definisi biaya relevan adalah biaya yang berbeda di antara dua alternatif. Sedangkan biaya irrelevan adalah biaya yang sebenarnya tidak akan berbeda dengan ada dua opsi yang berbeda di sini. Dua opsi, baik go-kart atau mobil, tetap kita harus bayar parkir untuk 1 jam pertamanya. Oke? Nah, terlepas dari keputusan taktis itu, tadi kita membahas tentang aspek finansialnya. Nah, terkadang ingat di dalam bidang akuntansi, biaya dan manajemen bukan hanya aspek finansial yang perlu diperhatikan, tetapi ada aspek finansial dan non finansial. Nah, tentunya kita akan belajar nanti secara seimbang ya, biar kita bisa lebih clear membahas sebuah keputusan taktis. Jadi, nanti kita akan membahas dua, melihat sudut pandang aspek secara finansial dan juga aspek non finansial. Nah, aspek non-finansialnya apa yang akan kita bahas dengan dua pilihan seperti ini? Yaitu adalah ketika kita naik go-kart, kita nyaman, kita tidak usah mengendarai kendaraan. Mungkin sebagian orang bisa sambil nonton dengan handphonenya, bisa dengan chatting, meeting, diskusi, ya mereka bisa santai dan nyaman. Bahkan mungkin akan tidur di mobil sembari driver akan menyetir ke tujuan kita. Nah, tetapi dengan mobil kita tidak bisa seperti itu. Nah, itulah salah satu aspek pertimbangan non-finansial, bahwa mungkin aja dengan secara finansial kita akan memilih menggunakan mobil, tetapi mungkin ada aspek non-finansial, akhirnya saya memutuskan untuk naik go-kart. Kenapa? Karena tadi ada kenyamanan di situ, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang bisa sejalan aspek finansial dan non-finansial, bisa juga tidak sejalan. Nah, kalau sejalan ya bisa aja, orang lebih nyaman pakai mobil. Pertama, lebih murah. Kedua, ketika dia nanti memutuskan untuk pergi ke 1 atau 2 mall, dia akan lebih nyaman, hemat, tinggal bawa mobil, nggak usah pesan. Apalagi di mall tersebut rame, mungkin akan sulit mendapatkan driver gitu ya. Nah, itu merupakan bagian pertimbangan. Bisa aja, saya nyetir aja sendiri. Selain lebih murah secara finansial, saya nyaman, saya tidak tergantung dengan orang, saya tidak usah tergantung pada aplikasi gitu ya. Nah, itu merupakan bagian dari aspek non-finansial. Jadi, dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita, kita bisa belajar tentang keputusan taktis gitu ya. Nah, topik pertama yang akan kita masuki dalam pemilihan bahan ini adalah tentang make or buy. Make or buy, atau membuat atau membeli, topiknya ya. Nah, untuk memberikan pemahaman yang sedikit lebih enak kepada kalian dalam belajar ini, kita akan coba kasih satu ilustrasi. Kita lagi pengen makan Indomie gitu ya. Pengen makan Indomie, Indominya ini mau pakai telur, ada daging ayamnya juga gitu ya. Nah, kita punya pilihan nih, mau buat sendiri di rumah atau kita beli jadi. Nah, asumsi kalau kita beli ditawarkan dengan harga 20.000. Indomie pakai telur, ada ayamnya. Nah, kita tinggal duduk sambil ngobrol sama temen, kita bisa dapat mie-nya. Atau opsi yang kedua, mungkin membuat. Nah, kalau membuat, kita akan menjadi pertimbangan apa? Ya, umumnya yang kita paham adalah material ya. Materialnya, yaitu nanti kita harus beli Indominya, telurnya, daging ayamnya, siapin airnya. Mungkin kalau kita tinggal di kos, wah air aquanya habis nih, kita harus beli dulu aqua yang 600 ml gitu kan, untuk merebus mie-nya. Nah, materialnya kita perhitungkan. Mungkin total dari materialnya nggak seberapa, mungkin cuman 12.000. Tapi kan kita ingat, kita beli daging ayamnya harus diolah dulu, telurnya nggak bisa beli 1 butir gitu ya. Banyak aspek-aspek lain tuh menjadi pertimbangan. Belum lagi kita pertimbangan apa? Direct labor-nya, ya diri kita sendiri ya yang mengolah tersebut. Kemudian selain itu adalah untuk produksinya, kita perlu kompornya ada atau enggak, gasnya, alat-alat masaknya gitu ya. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Maka kalau dikatakan mana yang lebih hemat, mungkin membuat akan lebih hemat. Tetapi membuat sendiri belum tentu akan sesederhana dengan membeli. Nah,
Itu jadi kita sangat rumit kalau bicara keputusan taktis. Kita nggak bisa lihat dari satu aspek secara finansial aja, tetapi aspek non finansial akan mempengaruhi. Walaupun aspek secara finansial lebih mudah diidentifikasi dan lebih mudah untuk apa? Untuk dikuantitatifkan, ya kan? Nah, di sini kita kasih contoh tadi ya, bagaimana kalau kita mau makan mie. Kalau contoh dalam perusahaan ketika bicara misalnya Carrefour. Carrefour mengeluarkan produknya itu mungkin berupa tisu ya, tisu packaging, tisu yang kemasan, itu mereknya Carrefour. Nah, apakah kita yakin bahwa dia itu akan memproduksi sendiri tisunya? Mungkin belum tentu. Dia akan order dari pihak lain, kemudian di packaging dengan nama Carrefour, dan dia akan jual. Nah, itu bisa jadi menjadi pilihan membeli ketimbang dia harus membuat sendiri. Ketika dia membuat sendiri, dia harus mengeluarkan uang sewa tempat, ya kan, tenaga kerja untuk mengolah produksinya. Mungkin ada kompleksitas dalam ketenaga kerjaannya juga, harus ada manajernya, direkturnya, ada struktur organisasi baru di dalam pabriknya. Belum lagi nanti ada risiko-risiko lain ketika dia membuat sendiri, seperti mungkin gagal produksi, rusak, hilang, dan seterusnya. Nah, itu menjadi pertimbangan bahwa perusahaan untuk membeli atau membuat sendiri. Ya, oke. Nah, untuk mengambil contoh dalam soal perhitungan, kita bisa lihat di buku ya, di bab 8. Nah, dipersiapkan dahulu ya, di bab 8 itu ada di halaman 95. Ya, di halaman 95. Oke, boleh ya, saya hapus terlebih dahulu. Nah, di halaman 95 kita akan mengambil sebuah contoh. Oke, di halaman 95 kita akan mengambil sebuah contoh, yaitu PT Hiba. PT Hiba itu memproduksi sendiri produk utamanya dan dijual dengan harga 100.000 per unit. Kebutuhan per tahunnya adalah 75.000 unit untuk memproduksi. Dan untuk periode yang sama, PT Hiba menerima tawaran dari pemasok luar untuk memasok produk tersebut dengan harga beli 51.500. Nah, di sini ada sebuah pilihan. Jadi si PT Hiba ini memproduksi produk yang namanya utama, dan sementara ini dia melakukan produksi sendiri dengan identifikasi biaya yang ada adalah kita melihat di sini adalah direct material. Direct material yaitu senilai 14.000. Kemudian yang kedua adalah upah langsung. Direct labor-nya adalah 12.500. Kemudian ada variable manufacturing overhead. Jangan lupa, ini saya pernah menjelaskan sebelumnya, adalah biaya overhead pabrik yang bersifat variabel senilai 8.600. Dan juga ada biaya manufacturing overhead yang sifatnya fix, tetap, yaitu sebesar 19.000. Saya tulis dulu 19.000 ya, nanti saya jelaskan. Maka ketika perusahaan ini melakukan proses itu, membuat sendiri produksi, nah, dia memerlukan biaya totalnya adalah sebesar 54.100. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini ada tawaran gitu ya, tawaran dari pemasok lain. Nah, ketika membuat sendiri ada 54.100. Kita lihat dulu, ada tawaran dari pemasok lain, berarti dari supplier. Supplier itu menawarkan ketika perusahaan ingin untuk membeli, dia harus membayar sebesar di sini adalah 51.500 ya. Nah, coba ini hati-hati sekali di sini, saya akan menjelaskan bahwa di sini ada 51.500. Kita kalau lihat sekilas ini, wah udah lebih baik kita beli. Nah, hati-hati. Nggak selalu seperti itu. Kita harus pelajari daripada setiap aspek biaya. Nah, ketika kita membeli, otomatis kita tidak mengeluarkan biaya material, tidak mengeluarkan tenaga kerja, setuju ya? Tidak mengeluarkan biaya yang sifatnya variable. Kenapa? Definisi variable cost adalah biaya yang akan cenderung mengikuti adanya produksi atau penjualan. Karena produksi tidak ada, maka variable manufacturing overhead akan hilang. Tetapi dalam konteks soal ini, bahwa fixed manufacturing overhead itu tidak sepenuhnya hilang. Ternyata ada dari fixed manufacturing overhead yang tidak hilang. Nah, kalau di pembahasan itu tampak bahwa adanya biaya daripada fixed manufacturing overhead senilai 9.000 itu yang tidak dapat dihindari. Kenapa? Karena avoidable-nya hanya 10.000. Berarti yang 9.000 masih ada loh. Yang 9.000 ini masih ada.
Contohnya apa sih? Contohnya begini ya. Tunggu, saya jumlahkan dulu nih. Di sini 60.500. Jadi ternyata dari fixed manufacturing overhead ada dua. Ada yang avoidable, dapat dihindarkan, yaitu 10.000. Dan pastinya satu lagi ada unavoidable, yaitu 9.000. Contoh, ketika kita punya pabrik, kita decide, saya udah tidak mau produksi gitu ya, udah nggak mau produksi lagi gitu kan. Nah, maka ada sebagian yang fixed manufacturing overhead bisa kita hilangkan. Contoh yang bisa kita hilangkan adalah mungkin mesin-mesinnya kita sudah nggak pakai lagi gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang nggak bisa kita hilangkan apa? Kita sudah terlanjur untuk sewa pabrik. Nah, sewa pabriknya kan nggak mungkin bisa dialihkan. Jadi, tetap saja biaya pabrik tersebut akan dapat digunakan untuk menampung barang yang kita beli dari supplier. Jadi, tetap aja masih ada biaya 9.000 yang unavoidable. Masih kita akan pakai, walaupun kita sudah membeli dari luar. Tetapi ada juga yang bisa kita hilangkan. Artinya apa? Kita udah nggak pakai lagi. Ya, contohnya misalnya buruh yang kita bayar sistemnya gaji. Otomatis kita bisa mengurangi buruh-buruh tersebut. Nah, itu avoidable dari manufacturing overhead. Nah, kita lihat di sini ternyata hati-hati. Kalau tadi kita cuma membandingkan, hanya ini dengan ini, kita salah decision loh. Keputusan kita akan salah. Tapi yang harus kita bandingkan bukan ini. Kita coret ya. Yang kita harus bandingkan ini dengan ini. Ternyata dari pembandingan ini bahwa akan jauh membuat kita lebih untung dibanding kita membeli sendiri. Itu kalau kita bicara dari aspek finansial ya, aspek finansial. Nah, kalau kita belajar yang pertama tadi, menghitung secara aspek finansial. Nah, kemudian kita akan belajar tadi yang kedua ya. Tadi kita membahas tentang apa yang disebut dengan relevan dan irrelevant. Nah, dilihat tampak dari sini, biaya direct material di antara dua decision ini itu berbeda. Maka ini disebut biaya relevan. Demikian direct labor berbeda, biaya relevan. Variable manufacturing overhead juga berbeda, biaya relevan. Sedangkan dari fixed manufacturing overhead ada yang avoidable, berarti dapat dihindari ya. Berarti dengan dua opsi dia akan berbeda posisinya, maka relevan. Tetapi ada yang unavoidable, jadi biaya tersebut akan muncul dalam dua opsi, maka dikatakan irrelevant cost. Dan kemudian biaya yang harus dibayarkan kepada vendor karena kita membeli berbeda. Kalau kita buat, kita nggak perlu bayar, maka dikatakan biaya relevan. Berarti kita sudah bisa menentukan berapa biaya relevan dan irrelevannya. Dan kita juga bisa menghitung pertimbangan secara finansial. Tapi bisa nggak perusahaan dengan pertimbangan finansial bahwa oke lah lebih baik buat, tapi dia memutuskan untuk lebih baik beli? Bisa? Bisa juga. Kenapa? Karena tadi ada aspek non-finansial. Ketika dia membuat, dia punya risiko di luar daripada membeli loh. Kalau membuat, untuk otomatis pertama risikonya bisa jadi terjadi gagal produksinya rusak gitu ya, atau sulit menemukan supplier yang bisa memasok bahan baku, atau terbentur dengan regulasi dari pemerintah terkait ketenaga kerjaan. Itu yang mungkin merepotkan bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan mengatakan, udahlah, selisihnya hanya sekitar 5.900 ya, atau berapa? 6.000-an ya. Selisihnya hanya 6.400. Maka otomatis apa? Ya udahlah, lebih baik kita beli saja. Kita bisa mengeliminasi berbagai risiko yang ada pada masing-masing. Nah, demikian pembahasan kita ketika kita bicara dari make or buy ya, suatu alternatif untuk membuat atau membeli. Nah, untuk lebih pahamnya dapat pelajari dari buku yang tadi ya. Oke. Nah, sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut pada topik yang berikutnya, yaitu tentang menerima atau menolak order. Oke.